Halo semua, selamat datang lagi. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita ngobrol sama komputer? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kekuatan super yang namanya berpikir komputasional. Tenang, ini bukan cuma buat programmer kok. Ini tuh soal gimana cara kita nerjemahin ide-ide kita yang paling rumit jadi bahasa yang dimengerti sama mesin. Coba bayangin deh, kamu punya robot super canggih, terus di depan dia ada tumpukan buku acak-acakan. Kamu kan nggak bisa cuma bilang, tolong rapiin dong. Nggak bisa gitu, robot itu butuh perintah yang super-duper spesifik. Nah, untuk sesi kali ini, yuk kita jadi detektif data. Kita bakal belajar gimana caranya ngasih perintah yang pas buat mecahin misteri kayak gini. Jadi gini, sebelum komputer atau robot bisa pamer kehebatannya, dia butuh satu hal, dan ini harga mati. Keteraturan. Komputer itu bisa dibilang alergian sama yang namanya berantakan. Dia butuh data yang udah rapi, tersusun, ya kayak balok Lego yang siap pasang. Baru deh dia mau kerja. Nah, disinilah tugas pertama kita sebagai detektif data dimulai. Kita harus bikin yang namanya himpunan data terstruktur. Anggap aja kita lagi nyusun semua bukti kasus di meja, tapi kita susun dalam tabel yang rapi banget. Setiap baris, setiap kolom, semuanya punya arti yang jelas. Inilah fondasi kita. Kalau fondasinya kuat, solusi yang kita bangun di atasnya juga bakal kokoh. Oke, data udah rapi, udah siap. Sekarang, waktunya kita buka kotak peralatan detektif kita. Buat menganalisis semua petunjuk ini, kita perlu alat-alat khusus. Nah, kumpulan alat super canggih inilah yang kita sebut berpikir komputasional. Nah, coba lihat. Ini dia 4 alat utama di kotak kita. Pertama, ada dekomposisi. Ini tugasnya mecahin masalah gede jadi potongan-potongan kecil biar gampang. Terus pengenalan pola, buat nyari-nyari kesamaan atau tren. Ketiga, abstraksi. Ini gunanya buat fokus ke yang penting aja, buang yang nggak perlu. Dan terakhir, ini jagoan kita hari ini, algoritma. Dia ini tugasnya bikin resep langkah demi langkah buat nyelesain masalah. Semuanya penting banget, tapi hari ini kita bakal fokus sama si pembuat resep, si algoritma. Yuk, kita bedah lebih dalam soal algoritma ini. Anggap aja kita lagi mau nulis resep. Soalnya, pada dasarnya, ngasih perintah ke komputer itu ya sama persis kayak nulis resep masakan. Tapi resep yang super detail yang dijamin anti gagal deh pokoknya. Oke, siap? Ini misi kita. Di depan kita ada 5 kartu, ketutup semua. Kita cuma boleh buka satu persatu. Tantangannya, gimana caranya nemuin kartu dengan angka paling gede, tapi dengan cara yang paling pinter dan efisien. Nah, resepnya gimana nih? Oke, jadi apa sih algoritma itu? Anggap aja ini resep. Dan kayak resep kue yang bagus, ya setiap langkahnya harus jelas banget. Urutannya nggak boleh kebalik, dan yang paling penting harus ada akhirnya. Harus ada tanda kalau kue kita udah jadi dan siap dihidangkan. Nah, perhatiin deh cara kerjanya. Kita tuh nggak perlu ngapalin semua angka. Cukup satu aja yang kita pegang. Kita sebut juara sementara. Jadi kita ambil kartu pertama, anggap dia juaranya. Terus bandingin kartu kedua sama si juara. Kalau ada yang lebih gede, dia yang jadi juara baru. Gitu terus sampai kartu terakhir habis. Simpel kan? Logis dan efektif banget. Oke, resep dalam bentuk tulisan itu bagus. Tapi gimana kalau resepnya kita jadiin peta visual? Nah, di dunia komputer, peta visual ini namanya flowchart. Dan kerennya flowchart ini, dia itu kayak bahasa universal. Siapapun dari negara manapun bisa ngerti alurnya tanpa perlu kamus. Anggap aja ini legenda peta kita. Setiap simbol ini punya tugasnya masing-masing. Yang bentuknya oval itu buat nandain mulai dan selesai. Kalau jajar ganjang itu buat masukin data atau nampilin hasil. Persegi panjang itu buat prosesnya, buat kerjain sesuatu. Tapi yang paling sakti itu si belah ketupat. Kenapa? Karena dia yang tugasnya ngambil keputusan. Oke, daripada teori terus, yuk kita coba pakai ini di kasus nyata. Bayangin kita mau bikin sistem otomatis buat gerbang kelulusan di sekolah. Aturannya gampang, kalau nilaimu di atas 75, kamu lulus. Nah, kita lihat yuk gimana satu simbol kunci ini bisa nentuin nasib seorang siswa. Nah, ini dia jantung dari sistem kita, si belah ketupat itu. Di titik inilah programnya bakal berhenti sejenak dan nanya, nilai siswa ini lebih dari 75 nggak? Jawabannya cuma bisa 2, iya atau tidak. Dan satu jawaban simpel itu bakal nentuin semuanya. Dan dari satu jawaban itu, alurnya langsung pecah jadi 2 cabang yang beda banget. Kalau jawabannya ya, siswa bakal masuk ke jalur selamat, kamu lulus. Kalau jawabannya tidak, ya dia bakal diarahkan ke jalur remedial. Jelas kan? Tegas dan gak ada abu-abu. Sekarang,
Coba kita lihat gambaran besarnya deh. Keputusan ya atau tidak yang kelihatannya sepele ini ternyata jadi rahasia di balik hampir semua teknologi pintar yang kita pakai tiap hari. Inilah yang bikin teknologi itu seolah-olah punya otak sendiri. Kuncinya itu ada di sini, namanya logika percabangan. Ini adalah kemampuan sebuah program buat milih jalurnya sendiri, tergantung kondisinya. Inilah sihir yang bikin email spam otomatis masuk folder sampah, yang bikin YouTube tahu video apa yang harus direkomendasiin ke kamu, atau yang bikin ATM bisa mutusin buat ngasih kamu duit atau enggak. Semua itu cuma keputusan ya atau tidak yang diulang-ulang. Dan pada akhirnya, semua konsep yang kedengarannya canggih ini bisa kita bawa ke tempat yang paling kita kenal. Dapur. Coba deh lihat, bungkus mie instan. Petunjuk di belakangnya itu rebus mie sekian menit, masukin bumbu A, bumbu B, terus aduk. Itu tuh algoritma yang sempurna. Jelas, urutannya pas, dan hasilnya enak. Tanpa kita sadar, kita semua ini pengguna algoritma setiap hari. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian. Ingat, berpikir komputasional itu bukan cuma buat mesin, tapi ini cara kita sebagai manusia buat mecahin masalah. Jadi coba deh perhatiin sekitar kamu. Algoritma apa sih yang lagi kamu jalanin hari ini? Mungkin pas tadi pagi bikin kopi, atau pas nanti milih jalan pulang biar nggak macet. Coba deh dipikirin. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.